game online. Iya, ketemu lagi dengan Koko Budi dan Queenie. Umur Queenie berapa, Queenie? 8 tahun. 8 tahun adik-adik. Mungkin ada yang seumuran. Jangan mau kalah ya dari Queenie ya. Iya, kita harus semangat. Nah, iya. Nah, Queenie, nggak terasa ya ternyata kita udah 3 bulanan ya ibadah online ya. Iya, rasanya tuh kangen sekali dengan adik-adik, pengen ketemu. Tapi nggak apa-apa ya. Kita berdoa saja dengan Tuhan, terus berdoa terus supaya negara kita Indonesia, kota kita Palembang bisa pulih semua dari semua virus, oke? Nah, adik-adik sekarang biarpun di rumah jangan lupa tetap makan yang banyak, minum yang banyak, olahraga, istirahat yang cukup, dan yang terpenting adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Nah, ngomong kita mau ngapain sih hari ini? Ibadah. Ibadah, iya ya, ibadah ya. Nah, sebelum ibadah kita ngapain? Berdoa kak. Berdoa dulu. Oke, gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik jangan ada yang malas berdoa ya. Ingat, berdoa itu penting. Oke, ikutin Koko berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kami Masih bisa bisa menonton menonton video video SM Online. SM online. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami kami mau mau memuji memuji dan menyembah namamu. dan menyembah namamu. Biarlah Biarlah ini ini menyenangkan hatimu. menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Iya, sebelum kita mulai kita mau merenggangkan otot-otot dulu. Yaitu pemanasan. Oke, Queenie boleh bantu Koko untuk pimpin pemanasan? Oke kak. Oke, gimana? Kayak gini. Kayak gitu. Oke, tangannya taruh Aduh, gimana? sampai jatuh ranking semangat. Wah, semangat sekali ya Queen ya. Iya. Tangannya taruh di mana? Hah? Tangannya Sini kak. di pinggang. Oke, tangan di pinggang terus kepalanya ke atas. Oke, pelan-pelan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ke samping. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus Mending lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus Depannya. oh, ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus Udah kak. udah. Tangan. Oh, tangan ya. Kok pikir sudah loh, cepet kali. Iya. Kamu. Oh, tangan. Tangannya gimana? S. Kayak S. Ini gaya apa nih? Kayak gaya mandi ya? Bukan kau monyet. Oh, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus Balas. balas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus Oke, sekarang kiri. kayak gini, oke. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8. Terus lebar. 1 2. Oh, awas. 4 5 6 7 8. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Kepalanya ikut nggak ya? Kepalanya ikut nggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Bukan 1 2 3 Enggak kayak gitu. 4 6 7 8. Oke, terus Kaki. kakinya gimana? Kaki gini. Diputer-puter. Terus Samping. samping diputer lagi. Oke, sudah. Tunggu dulu. Koko masih ada tambahan dulu. Seperti biasa tangannya ke depan. Pelan-pelan goyang. Lebih kencang. Lebih kencang. Wah, lebih semangat. Lebih semangat. Iya. Nah, hari ini tema kita apa ya Queenie? Tahu nggak? Queenie tahu nggak? Senang. Kok langsung tahu sih? Nggak seru bener. Kok kan belum tunjukin ini. Tapi kan langsung tahu. Oh, sudah tahu ya ternyata ya. Oh iya. Nah, tapi kalau kita cuma berdua rasanya sepi ya. Iya. Iya, jadi kita mau ngapain nih? Panggil Koko Cibi. Oh iya, Koko JB di mana hari ini ya? Tidak tahu. Iya, oke adik-adik bantu Koko Budi dan Queenie untuk panggil Koko JB ya. 1 2 3 sama-sama kita panggil ya. 1 2 3. Koko JB. Kok ada suaranya? Wah.
Apa itu tadi? Bukan. Loh, kok aku pindah ke sini? Hai, kamu lagi di kamar tadi. Hai. Lagi mau nonton ibadah online sambil nyanyi-nyanyi loh. Loh, kok ada Koko Budi? Iya dong. Ada gue juga. Hai Queenie. Kita lagi di kamar sini. Kita lagi di kamar kok. Oh, Koko Budi ternyata. Iya. Astaga. Koko Budi memang yang panggil. Itu lagi rekaman kok. Aja. Lagi rekaman. Iya. Oh, lagi rekaman? Iya. Hai adik-adik. Iya, ketemu lagi dengan Koko CW. Iya. Oke, jadi kita ngapain aja nih Koko? Banyak Koko. Pemanasan sudah? Sudah dong. Oke. Terus berdoa sudah? Sudah dong. Oh ya sudah, berarti sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan. Nih sabar nih ya. Oke, kalau misalkan gitu, temanya tadi tentang apa tuh Koko? Tentang senang ya, bahagia? Iya. Oh, kalau gitu Koko juga tahu Ada sih. Iya, lagunya apa itu? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jadi adik-adik, lagu itu mengajarkan kita untuk selalu senang. Mau keadaan apapun, dimanapun, kapanpun. Iya. Karena apa? Tuhan Yesus selalu beserta kita. Iya. Bisa kan adik-adik? Bisa dong. Bisa dong. Kalau kita mulai. Iya. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Cepat. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Gimana? Seneng nggak adik-adik? Seneng dong. Seneng dong pastinya, karena kita kan menyanyi ini untuk Tuhan. Iya. Nah, lagu kedua apa itu Koko? Aku bahagia. Aku bahagia. Nah, siapa adik-adik di sini yang lagi sedih? Oh, sedih karena gak ketemu Koko. Iya. Maaf ya, iya. Maaf ya. Gara-gara Koko itu. Nanti pokoknya pasti ada waktunya kita akan bertemu kembali. Oke? Iya. Nah, lagunya itu Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Bisa kan? Bisa dong. Sekarang kita pakai musik. Oke? Oke. 1, 2, 3. Aku bahagia, Bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku.
itu kalau misalkan kurang panjang berarti kita nyanyi lagu lagi dong. Iya, Koko. Lagu apa tuh Koko berikutnya? Lagunya. Oh, digoyang-goyang. Nah, ini yang disuka ini. Ini pasti lebih seru nih adik-adik. Iya. Pastinya, Koko. Yang tadi itu baru pemanasan. Kita masih ada 15 lagu lagi yang mau dinyanyiin saat ini. Oh, ya, pura-pura aja main-main ya. Iya, gimana lagunya Koko? Di kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagunya lebih asik ini Koko, karena lebih joget-joget ya. Iya dong, harus lebih semangat lagi, Koko. Ini jogetnya. langsung mulai. Yang semangat ya adik-adik, jangan kalah sama Koko sama Queenie di sini, oke? Oke. Asik sekali Koko. Nah, gimana adik-adik sudah capek semuanya? Belum. Masih mau nyanyi lagi? Masih. 15 aku. Iya. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi. Oke, kita mau serius, kita mau nyanyi untuk Tuhan lagi. Kita mau penyembahan untuk Tuhan. Oke? Ya. Kalau misalkan kita lagi penyembahan, misalkan adik-adik taruh tangannya di dada, ya ikutin Koko. Oke, Koko nggak usah pakai gitar deh. Oke, jadi Koko nggak usah pakai gitar ya. Oke, nah kalau gitu, ayo gimana tadi? Taruh tangannya di dada. Kalau misalkan itu lagunya mudah kok. Nah, adik-adik boleh pejamkan matanya, ikutin Koko aja. Oke? Oke, nah lagunya itu Bapakku Baik. Oke, ikutin Koko ya. Bapakku baik,
Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Nah, adik-adik, coba rasakan kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kita masih bisa hidup hari ini. Semua karena Tuhan, oke? Nah, jadi kita harus lebih serius lagi. Ikutin koko lagi ya. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Lagi. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Dan aku percaya, walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Karena kita saling mendoakan satu sama lain. Ada amin? Haleluya. Oh ya, pada pagi hari ini, bertemu lagi kita di ibadah online. Dan terima kasih sudah tetap mengikuti ibadah online Maranatha, baik sekolah minggu dengan setia. Tuhan Yesus pasti lebih memberkati kita lagi. Oh ya, pada pagi hari ini Koko membawakan cerita pelajaran ke-7 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli, di mana itu dapat dilihat di Markus 7 ayat 31 sampai 37, dan ayat hafalannya di Matius 19 ayat 26, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan baik, kita akan mulai Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya dan periskop di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Sudah ketemu adik-adik? Oke, Koko percaya adik-adik semuanya pasti ada Alkitab maupun di HP maupun Alkitab seperti ini ya. Kita baca sama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian
Sambil mengadahkan ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya, sebab mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Haleluya, amin. Nah, di dalam cerita Markus ayat 7, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ketika Yesus sedang berjalan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah Dekapolis, ia bertemu dengan di bawahnya seorang yang tuli dan bisu. Dan kalau ilmu kedokteran, seseorang yang terlahir secara tuli itu pasti tidak bisa berkata-kata. Sebab misalnya bayi itu mau belajar berbicara, itu mereka itu contohnya anak-anak itu harus sering ajak ngobrol supaya misalnya mereka itu mendengar apa yang kita katakan. Misalnya contoh mama, kita sering ajarkan bicara kepada anak-anak itu mama, jadi mereka bisa berkata mama. Nah, kalau orangnya itu tuli dari kecil itu biasanya bisu. Dan ini berkata juga orangnya gagap. Nah, kalau gagap itu mungkin adik-adik pernah nonton acara apa ya di TV kita pegang acara apa yang kalau Dais atau apa yang enggak ayam terus juga pokoknya bicara gagap itu lucu, jadi agak-agak terpatah-patah gitu. Nah, jadi kalau orang yang gagap, kalau Koko pernah juga, kalau ada satu teman cuma lama sekali dia kalau ngomong tuh pakai kode, jadi agak setengah bisu setengah tuli, jadi agak kasihan sih dadanya. Oke. Nah, di apanya juga, dan kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan menurut Koko ini caranya cukup unik, dan terus terang Koko belum pernah praktekkannya. Kalau Koko doain orang sakit atau apa ya, kalau tumpang tangan aja. Paling ekstrim juga paling pakai minyak urapan terus urapin. Koko tidak pernah seperti Tuhan Yesus, tangannya dicolokin ke kupingnya terus pakai ludah. Waduh, bakal kena marah, jangan dicubu-cubu deh. Kalau Tuhan Yesus ini mungkin ada tujuan, Koko nggak tahu kenapa Tuhan Yesus mencolokkan tangannya lalu dia meludah, lalu berkata Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan sekitar itu terbukalah, terlepas pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Wow, it's amazing. Tuhan Yesus orang yang bisu dan tuli ia bisa sembuhkan. Dan percayalah, Tuhan itu seperti firman ini, ia menjadikannya segala-galanya baik. Nah, itu menurutku perkara yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Dan juga adik-adik kita dapat percaya pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Bagaimana kalau ia bisa menyembuhkan seorang yang tuli menjadi mendengar, yang bisu menjadi berkata-kata. Apapun sakit yang kita alami, entah itu sakit berat atau sakit ringan, percayalah Tuhan Yesus pasti mempunyai tujuannya. Dan juga sakit itu jangan dikit-dikit menyalahin, wah ini pasti ujian. Belum tentu, sakit itu bisa juga karena salah makan atau emang diizinkan Tuhan terjadi. Dan kalau salah makan itu ya resiko tanggung sendiri. Misalnya contohnya makan cabai banyak-banyak, sakit perut, kan itu salah sendiri. Tapi kalau kayak sakit, pernah Koko sakit
cacar, itu kan waduh itu lama sekali, badan bentol-bentol semua dan butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Dan yang paling parah itu Koko sakit tipes, itu Koko 2 minggu Koko nggak sekolah karena sakitnya tuh terlalu parah. Dan walaupun sakit apapun yang kita alami, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, sebab ujian, sakit ataupun yang lain-lain itu tidak akan kekal selama-lamanya. Pasti ada masa kita bisa melewati itu karena Tuhan menyertai kita. Dan juga di masa itu percayalah, jangan usahakan, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, dan tetap berdoa dan yakinlah pasti ada maksud Tuhan di balik sakit itu. Pasti Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizatnya. Pernah juga Koko yang 2 minggu yang lalu Koko tiba-tiba bangun tidur, itu kepala Koko sakit sekali. Pas Koko bangun tidur rasanya lampu di kamar itu melayang-layang, dan Koko ke WC bentar, terus Koko minta istri kerik ke badan, mungkin anginan atau lain-lain. Dan setelah dikerik, Koko minum obat, istirahat sebentar, dan doa. Puji Tuhan, kelang 3 jam situ Koko pulih kembali. Dan percayalah, memang kita sakit, doa, percaya kepada Tuhan, dan kita juga butuh hikmat obat atau apa. Kita doa sebelum minum obat, Tuhan Yesus, saya percaya obat ini Engkau pakai supaya untuk dapat menyembuhkan saya. Amin adik-adik. Oke. Dan juga di ayat yang terakhir ini, yang ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, jika Tuhan bisa mengubah pagi menjadi siang dan malam, percaya persoalan kehidupan kita yang kita lihat seperti rumit dan lain-lain, seperti contoh ujian atau masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, percaya di balik itu pasti ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan juga apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya akan kekal selama-lamanya. Sebab firman Tuhan berkata, Allah itu adalah kasih, dan Tuhan itu ialah kasih itu sendiri. Itu saja firman Tuhan dari Koko. Dan ayat hafalannya jangan lupa adik-adik ya, di Matius 19 ayat 26. Itu sangat pendek. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan ini walaupun pendek, tapi ini artinya sangat dalam. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan bagi kita sebagai manusia, itu ada hal-hal yang kita bisa lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi bagi Tuhan, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Apa yang menurut kita mustahil, itu bagi Tuhan mungkin. Dihafalin adik-adik ya. Sangat pendek. Matius 19 ayat 26. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa yang bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Ada amin. Oke, saatnya kita berdoa adik-adik ya. Oke, tangan kita dilipat. Kita berdoa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, di mana firman-Mu menceritakan bahwa Engkau menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Engkau sembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu dan gagap Kau jadikan lancar berkata-kata. Dan itu suatu perbuatan yang luar biasa. Dan kami percaya jika Engkau dulu bisa menyembuhkan, maka sekarang dan selama-lamanya Engkau Allah yang menyembuhkan. Maka Engkau pasti selamanya bisa menyembuhkan apapun yang sakit kami terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya perlindungan darah-Mu terus melingkupi kami, melindungi kami, dan dijauhkan dari virus-virus dan sakit-sakit yang
sangat berbahaya, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau selalu melindungi kami, dan kami biarlah semakin hari juga di akhir zaman ini, kami semakin hari dapat mendemonstrasikan kuasa-Mu melalui kehidupan kami. Bantu kami, urapi roh, jiwa, dan tubuh kami, urapi kedua tangan dan kaki kami, urapi lidah kami, agar kami pun dapat menyembuhkan seperti Engkau menyembuhkan. Sebab firman-Mu berkata, kami dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang Engkau lakukan sendiri. Kami percaya Tuhan, jika kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga dapat menyembuhkan, dan kami menjadi berkat di mana kami berada. Dan kami percaya ketika kami menumpang tangan untuk orang-orang yang sakit apapun, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus orang itu sembuh. Dan biarlah melalui pelayanan kami, orang semakin hari mengenal siapa Engkau, dan biarlah melalui kami dapat menjadi saluran berkat, menjadi saluran mukjizat pakai hidup kami Tuhan, sebab hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Engkau dan bukan melayani diri kami sendiri. Dan bantu kami, urapi kami. Kami mohon semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, thank you adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.